wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini atau di kesempatan sore ini Allah kumpulkan kita secara online dalam rangka untuk belajar bareng di forum kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Hasanah. Dan insya Allah kita masih melanjutkan pembacaan dari buku Harta Derita Wanita yang nanti akan kita baca mulai dari bab Lihatlah ke Bawah. Manusia mengalami ujian, dan ujian itu mungkin bisa kita bagi menjadi dua. Pertama adalah ujian yang memungkinkan untuk hilang. Seperti semua ujian yang dialami yang sifatnya terbatas waktu. Ujian kemiskinan, ujian sakit, ujian kecelakaan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah ujian yang ini melekat pada dirinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan pada dirinya mengalami sesuatu tertentu, dan ini mungkin tidak hilang sampai mati. Contohnya ujian berupa fisik yang kurang bagus, atau cacat yang sifatnya permanen, dan yang lainnya. Untuk ujian jenis yang pertama, mungkin dia masih punya harapan agar beralih dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Tapi untuk ujian jenis yang kedua, barangkali sudah tidak ada peluang bagi dia untuk menghindarinya. Taib. Namun setidaknya di sini ada satu hal yang bisa kita atur, yaitu mengatur kondisi hati. Gimana agar hati kita tidak terlalu merasa sedih, tidak merasa ini semuanya sudah berakhir, karena kita merasa bahwasanya diri kita adalah orang yang sangat celaka, atau kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain sehingga kita terlalu sibuk memikirkan apa yang ada di tangan oleh orang lain. Nah, disinilah kita coba baca tentang melihat ke arah bawah. Ketika Anda merasa bahwa Anda sedang menderita dengan ujian, sadarilah ada yang lebih menderita dibandingkan diri Anda. Dan ketika Anda tidak memiliki nikmat yang ada di tangan orang lain, maka fokus kepada nikmat yang Anda punya dan jangan melihat nikmat orang lain. Lihatlah ke arah bawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang lebih atas dibandingkan kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan lebih layak untuk membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah bagi kalian. Sehingga kenapa orang itu meremehkan nikmat yang ada pada dirinya? Karena dia terlalu fokus dengan nikmat yang ada pada tangan orang lain. Nah, jadi di sini meremehkan nikmat itu berawal dari fokus melihat nikmat yang ada di tangan orang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta, lihatlah kepada yang lebih bawah. Ketika kau melihat yang lebih bawah, kau akan merasa dirimu lebih nikmat daripada itu. Sekarang lihat ini. Ada 3 respon manusia terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Pertama adalah respon syukur, dan ini respon yang tertinggi. Yang kedua hambar, yang ketiga meremehkan. Hadis ini menjelaskan, jika kita tidak bisa bersyukur terhadap nikmat, minimal jangan sampai meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan meremehkan, itu berarti ya tindakan yang salah. Bahkan bisa kita sebut hampir mendekati kufur nikmat. Yang itu adalah perbuatan dosa.
Orang yang selalu sering melihat ke arah atas dalam urusan dunia cenderung akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya. Dan demikian sejatinya. Maka ketika dia terlalu fokus dengan apa yang ada pada orang lain, nanti dia akan melupakan apa yang dia punya, bahkan meremehkan apa yang dia punya. Karena itulah, saat kita membaca hadis semacam ini, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, lihatlah kepada yang lebih bawah, jangan lihat ke arah atas. Tujuannya ternyata bukan untuk agar kita bersyukur, tapi tujuannya agar kita tidak meremehkan nikmat yang kita punya. Setidaknya kalau kita tidak bisa bersyukur, minimal jangan sampai meremehkan. Baik, karena itu Nabi SAW menyarankan untuk melihat kepada yang lebih bawah dalam urusan dunia agar tidak bernafsu untuk memiliki apa yang ada pada diri orang lain, yang menyebabkan dia meremehkan nikmat yang ada pada dirinya. Dan sebagai catatan, nikmat yang dimaksud tidak hanya sebatas nikmat ekonomi, tidak hanya sebatas nikmat materi, termasuk semua nikmat yang ada pada diri seorang hamba. Apa saja Pak? Nikmat fisik. Yang lain, nikmat pasangan hidup. Yang lain, nikmat anak, nikmat lingkungan, dan semuanya. Ini semuanya akan Anda remehkan ketika Anda merasa ada orang lain yang lebih nikmat dari apa yang Anda punya. Reunian misalnya. Setelah 30 tahun lulus dari SMA, kemudian reunian. Di usia kurang lebih 50-an tahun. Atau anggaplah misalnya usia 45 tahun. Saat mereka reuni, tentu saja mereka membawa keluarganya. Begitu selesai reuni, bubar sampai rumah, mungkin akan ada perasaan yang berbeda. Perasaan apa Pak? Dia lihat suaminya. Kok lebih tua daripada punya temannya? Kok suami saya sudah putih semua? Kok suami saya begini? Kok rumah saya begini, anak saya begini, dan seterusnya. Karena dia terlalu fokus dengan nikmat yang ada pada orang lain. Makanya bahaya ketika ketemuan semacam ini, sementara dia terlalu fokus melihat apa yang ada di tangan orang lain. Anda lihat ya, anak kecil itu gak punya perasaan iri dengan nikmat yang ada di tangan orang lain. Sehingga di tempat kami ada sekolah SD. Begitu mereka bubar, mereka langsung datang ke tempat orang tuanya masing-masing. Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil, dengan aneka kendaraan yang beragam. Mulai dari kendaraan yang paling mewah, sampai kendaraan yang paling tua. Tapi saat mereka ketemu orang tuanya, semuanya gembira. Tidak ada yang kemudian yang naik motornya sudah tua, terus dia merasa sedih dengan kendaraan orang tuanya. Dia gak sedih. Semuanya gembira. Itulah anak kecil. Sebab mereka tidak punya iri, tidak punya perasaan ingin menikmati apa yang tidak mereka punya. Mereka merasa gembira dengan ketemu orang tuanya saat pulang sekolah. Padahal ada yang naik mobil paling mewah. Apa kemarin mobil paling mewah itu? Ya, pokoknya yang keluaran baru ya. Mobil-mobil listrik yang paling mewah. Ada yang naik mobil ini, mobil itu. Ada yang cuma naik motor yang kadang sering mogok. Tapi semuanya bisa berbahagia saat ketemu orang tuanya. Masya Allah. Itulah anugerah suasana batin yang nyaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada satu kata kunci. Fokus pada apa yang ada. Ini penting. Di antara cara untuk melatih rasa syukur adalah dengan fokus melihat apa yang masih ada pada diri kita. Sehingga ketika kita fokus melihat apa yang masih ada, musibah apapun yang menimpa diri Anda tidak akan merasa seperti kehilangan sesuatu yang besar. Karena Anda masih punya yang lain. Alhamdulillah saya masih punya A,
saya masih bisa melakukan B, saya masih memiliki C, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan fokus pada apa yang ada. Mari kita simak kisah yang dialami oleh seorang ulama berikut ini. Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat, beliau meriwayatkan kisah dari Al-Auza'i. Jadi sanadnya dari Al-Auza'i, dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini yang bercerita. Beliau menceritakan pengalamannya. Aku pernah berangkat menuju pesisir laut untuk berjaga di daerah Ribat. Dan pada waktu itu tempat penjagaan kami berada di daerah Arish yang ada di wilayah Mesir. Ketika aku sampai di pantai, aku melihat sebuah dataran kecil. Di tengah dataran itu terdapat sebuah kemah. Di dalamnya ada seorang lelaki yang kedua tangannya dan kakinya telah tiada. Buntung dia. Pendengaran dan penglihatannya pun sangat lemah. Orangnya agak tuli dan matanya hampir buta. Tidak ada satupun anggota tubuhnya yang masih dapat dimanfaatkan selain lisan. Tangannya buntung, kakinya buntung. Tidak ada anggota badannya yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal selain lisan. Kulihat bibirnya komat-kamit mengucapkan beberapa kalimat. Aku pun mendekat untuk mendengar ucapannya. Dan ternyata dia mengulang kalimat berikut ini. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku an ahmadaka hamdan, untuk memberikan pujian kepadamu dengan pujian ukafi'u bihi syukra ni'matik, yang dapat menunaikan syukur terhadap nikmatmu. Pujian yang bisa menunaikan syukur nikmatmu. Allati an'amta biha alayya, nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila, dan kelebihan yang telah engkau berikan kepadaku melebihi makhluk yang lain yang tidak kau berikan kelebihan ini. Demikian yang diucapkan oleh orang ini. Jadi beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemampuan untuk selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya. Ya Allah, ilhamkan kepadaku untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dia minta kepada Allah agar diilhamkan untuk selalu memuji Allah dengan pujian yang bisa memenuhi rasa syukur dia kepada Allah. Kemudian setelah Abdullah bin Muhammad mendengarkan kalimat ini, beliau pun terheran. Aku terheran mendengar ucapannya. Lalu kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa bagi dirinya. Kuperhatikan kondisinya sambil mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusinya atau istri yang menemaninya. Ternyata tidak ada seorang pun. Beliau hidup sebatang kara. Di kanan kirinya tidak ada seorang pun yang menemaninya. Aku beranjak mendekatinya. Ia merasakan kehadiranku. Lalu bertanya, siapa? Siapa? Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapatkan kemah ini. Jawabku. Tapi kamu sendiri siapa? Tanyaku. Mengapa kau tinggal sendiri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, kerabatmu? Lanjutku. Kemudian orang itu menjawab, aku orang yang sedang sakit. Semua orang meninggalkanku, dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Demikian jawaban yang disampaikan oleh orang ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bertanya lagi, namun ku dengar engkau mengulang-ulang perkataan, segala puji bagi Allah yang memberikan kelebihan bagiku di atas manusia yang lain. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadamu
sedangkan engkau buta, engkau miskin, buntung kedua tangan, dan hidup sebatang kara. Kemudian orang itu mengatakan, aku akan menceritakannya kepadamu, tapi aku punya satu permintaan. Maukah kamu mengabulkannya? Lalu Abdullah bin Muhammad mengatakan, jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu. Kemudian orang tua ini bilang, engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang telah memberikan banyak kelebihan bagiku di atas banyak manusia. Beliau merasa, aku punya banyak kelebihan dibandingkan yang lain. Bukankah Allah memberiku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Aku jawab, betul. Lalu dia mengatakan, berapa banyak orang yang gila? Akalnya dicabut oleh Allah. Kemudian aku jawab, banyak juga orang gila. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagiku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar azan, memahami ucapan, mengetahui apa yang terjadi di sekelilingku? Iya, benar, jawabku. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak orang. Betapa banyak orang yang tuli tidak bisa mendengar. Banyak juga, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagiku di atas banyak orang tersebut. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku, aku bisa ngomong? Tanya orang itu. Aku jawab, iya, benar. Lantas berapa banyak orang yang bisu dan tidak bisa bicara? Betul, itu banyak. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak orang tersebut. Bukankah Allah telah menjadikanku seorang muslim yang hanya menyembah kepadanya, berharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Iya, benar, jawab Abdullah. Padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, menyembah salib, dan sebagainya, dan mereka juga sakit. Mereka rugi di dunia dan di akhirat. Banyak sekali, jawabku. Maka segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan bagiku di atas mereka semua. Orang tua itu pun terus menyebut kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada pada dirinya satu persatu. Dan aku semakin takjub dengan kekuatan imannya. Ia begitu mantap keyakinannya dan begitu rela dengan apapun pemberian Allah yang Allah berikan kepadanya. Mungkin Anda kalau melihat, Anda akan nangis. Anda akan bersedih. Anda akan mengibah kepada orang ini. Tapi yang bersangkutan, beliau mengalami. Beliau kuat untuk menjalaninya. Betapa banyak orang yang sakit selain beliau, yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan dan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, maka mereka masih tergolong sehat. Pun demikian, mereka banyak putus asa, mereka banyak mengeluh, bahkan suudzon kepada Allah. Mereka tidak sabar dan tipis imannya terhadap balasan Allah atas musibah yang menimpa mereka. Padahal pahala tersebut demikian besar. Aku pun menyelami, pikiranku semakin jauh. Sehingga Abdullah bin Muhammad sempat terdiam, termenung melihat kondisi orang ini. Hingga akhirnya khayalanku terputus saat Pak Tua itu menyapa dan mengatakan, bolehkah aku sebutkan permintaanku sekarang? Maukah kamu mengabulkannya? Aku sudah jelaskan kepadamu pertanyaan kau di awal tadi. Dan sekarang giliran kau harus memenuhi syaratku. Iya, apa permintaanmu? Maka ia pun menunduk kepalanya sejenak, seraya menahan tangis. Lalu beliau mengatakan, wahai Abdullah,
karena engkau telah datang kepadaku. Aku mempunyai satu keperluan kepadamu. Engkau telah melihat sendiri bagaimana keadaanku. Aku pun tidak mampu mendatangkan manfaat apapun dan menolak bahaya bagi diriku sendiri. Gak bisa ngapa-ngapain. Dahulu aku memiliki seorang anak yang selalu merawatku. Ketika waktu sholat tiba, ia membantuku berwudu. Jika aku lapar, ia memberiku makan. Dan jika aku haus, ia memberiku minuman. Namun sudah 3 hari ini aku kehilangan dia. Sudah 3 hari aku kehilangan dia. Dalam posisi dia gak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa duduk, berbaring, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, tangannya bahkan buntung, kakinya lumpuh, matanya hampir buta, yang bisa aktif hanya lisannya. Kebayang gak? Mungkin orang ini tidak mandi selama 3 hari itu. Kepikiran mandi pak, mungkin tidak makan. Dan mungkin dia hanya mengkonsumsi apa yang ada di sekitarnya sebisanya. Maka tolonglah carikan dia untukku. Semoga Allah merahmatimu. Lalu kutanya ciri-ciri anak itu, dan ia menyebutkan, lalu aku berjanji akan mencarikan bocah tersebut untuknya. Aku pun meyakinkan dia dengan mengatakan, wallahi ma masya khalqun fi hajati khalqin kana a'dhama indallahi ajran mimma yamshi fi hajati mithlik. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan orang seperti Anda. Aku pun meninggalkan orang tua itu, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa mencari bocah itu. Aku tak tahu harus berjalan ke arah mana. Karena nggak tahu jejaknya di mana. Mau ke kanan, ke kiri, ke depan, atau bagaimana. Namun tatkala aku berjalan dan bertanya-tanya kepada orang di sekitar tentang si bocah, nampaklah olehku dari kejauhan sebuah bukit kecil yang tak jauh letaknya dari kemah si Pak Tua. Di atas bukit tersebut ada sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Maka segera terbetik di benakku bahwa burung tersebut tidaklah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mencoba mendekati bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi, hingga mereka berhamburan terbang tatkala aku datangi lokasi tersebut. Ternyata si bocah telah tewas dengan badan terpotong-potong. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dari tubuhnya, lalu meninggalkan sisanya untuk burung-burung. Aku lebih sedih memikirkan nasib Pak Tua daripada nasib si bocah. Aku pun turun dari bukit dan melangkahkan kakiku dengan berat, menahan kesedihan yang mendalam. Haruskah ku tinggalkan Pak Tua menghadapi musibah sendirian? Ataukah ku datangi dia dan ku kabarkan nasib anaknya kepadanya? Aku berjalan menuju kemah Pak Tua. Aku bingung harus mengatakan apa dan mulai dari mana. Lalu terlintas di benakku untuk menyampaikan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka ku temui Pak Tua itu, dan ia masih dalam kondisi memprihatinkan seperti saat ku tinggalkan. Ku ucapkan salam kepadanya, dan Pak Tua yang malang ini demikian rindu melihat anaknya. Dan ia mendahului dengan bertanya, di mana si bocah? Begitu saya ucapkan salam, langsung dia bertanya, di mana si anak itu? Namun kataku, jawablah terlebih dahulu. Tenang. Siapakah yang lebih dicintai Allah? Engkau ataukah Ayub alaihissalam? Tentu Ayub alaihissalam lebih dicintai Allah, jawabnya. Lantas siapakah di antara kalian yang lebih berat ujiannya? Tentu Ayub, jawab beliau. Nabi Ayub lebih dicintai oleh Allah dan lebih berat ujiannya. Kemudian mulailah Abdullah bin Muhammad mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah, karena
aku mendapati anakmu telah tewas di lereng gunung. Ia diterkam serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya. Orang tua itu langsung mengucapkan, Alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fa yu'adzibuhu bin nar. Segala puji bagi Allah. Dia tidak menciptakan di antara keturunanku makhluk yang durhaka kepadanya, sehingga nanti Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan api neraka. Masya Allah. Dalam situasi seperti itu, beliau masih bisa memuji Allah. Anakku meninggal. Alhamdulillah. Allah tidak takdirkan anakku bermaksiat kepadanya yang nanti akan dihukum oleh Allah di neraka. Tiba-tiba Pak tua itu pun tersedak-sedak. Seraya berkata, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku berusaha untuk meringankan musibahnya dan mengajaknya untuk bersabar. Namun sedakannya semakin keras, hingga aku mulai menalkin kalimat syahadat kepadanya. Kesedihannya ditahan. Mungkin seperti itu. Kesedihannya ditahan, beliau tersedak sambil mengucapkan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian ditalkin oleh Abdullah bin Muhammad hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau wafat di hadapanku. Lalu kututupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya. Lalu aku keluar untuk mencari orang yang membantuku mengurus jenazahnya. Aku bertemu dengan 4 orang yang mengendarai tunggangan mereka. Namanya mereka adalah para musafir. Maka aku panggil mereka dan mereka datang menghampiriku. Aku katakan, maukah kalian menerima pahala yang Allah giring kepada kalian? Di sini ada orang muslim yang wafat dan tidak ada siapa-siapa yang mengurusinya. Maukah kalian menolongku untuk memandikan, mengkafani dan menguburkannya? Mereka jawab, iya. Mereka pun masuk ke dalam kemah menghampiri mayat Pak tua untuk memindahkannya. Namun ketika mereka menyingkap wajahnya, mereka saling berteriak, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Ini adalah Abu Kilabah. Abu Kilabah Al-Jarmi, seorang ulama tabi'in. Ternyata Abu Kilabah adalah salah seorang ulama mereka. Akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Lalu kami pun menunaikan kewajiban kami pada orang ini dan menguburkannya. Kemudian aku kembali bersama mereka ke Madinah. Malam aku bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang indah. Ia mengenakan gamis putih dengan badan yang sempurna. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau. Maka aku bertanya kepadanya, wahai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Beliau menjawab, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah dan dikatakan kepadaku, Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbad dar. Keselamatan untukmu disebabkan sabar yang kau alami. Sungguh ini adalah negeri yang paling nikmat. Dan ini menunjukkan bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Saya kira siapapun Anda yang mengalami sakit, jika dibandingkan dengan Abu Kilabah, Anda itu sehat. Siapapun di antara kita yang mungkin mengalami musibah dan derita ekonomi, jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Abu Kilabah, Anda kaya. Dan seterusnya. Nah, pelajaran yang mau kita ambil dari kisah ini, seorang muslim akan bisa lebih mudah bersyukur ketika dia fokus dengan nikmat yang masih melekat dan yang ada pada dirinya. Karena saat dia lebih memikirkan apa yang tidak ada, dia akan melupakan apa yang ada. Dan di saat itulah berat bagi dia untuk mau bersyukur. Anda lihat,
Abu Kilabah dalam posisi tadi ya. Tangannya buntung, kakinya lumpuh, matanya hampir buta, telinganya nggak kelihatan, tidak bisa berfungsi dengan normal. Bisa mendengar tapi tidak seperti manusia normal. Namun beliau masih bisa mengingat nikmat yang masih ada. Akalnya sehat, diingat-ingat. Lisannya berfungsi dengan baik, diingat-ingat. Status beliau sebagai seorang muslim diingat-ingat. Sehingga fokus dengan nikmat yang ada, maka beliau masih bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btalahum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan aku keselamatan sehingga aku tidak mengalami musibah yang dialami oleh mereka, dan Allah berikan kelebihan bagiku melebihi makhluk yang lain. Banyak orang yang sakit dan dia hanya fokus dengan sakitnya. Akhirnya yang keluar hanya kata-kata keluh kesah, kata-kata keluhan, jauh dari rasa syukur. Betapa banyak orang yang diuji dengan ujian ekonomi. Dia hanya fokus dengan kondisi miskinnya. Akibatnya dia hanya bisa banyak mengeluh dan jauh dari rasa syukur. Padahal masih banyak nikmat yang lain yang melekat pada dirinya. Ini sebuah kisah yang memberikan kita pelajaran besar. Dan beberapa orang yang mungkin hidupnya sedih, kadang kalau dia membaca cerita, maka dia akan bisa merasa lebih tenang. Saat dia baca cerita Ayub, mungkin dia mengatakan, itu kan nabi, saya gak bisa seperti mereka. Yang kita baca ini bukan seorang nabi, bukan sahabat, derajatnya lebih rendah daripada sahabat. Beliau adalah tabi'in. Dan tabi'in tentu saja tidak bisa disamakan dengan kondisi sahabat. Tapi sekalipun demikian, ulama tabi'in ini bisa bersabar dengan semua penderitaan yang beliau alami. Selanjutnya, derita itu ada ujungnya. Sehebat apapun derita yang dialami oleh seseorang, semua hanya bersifat sementara. Karena dunia dan berikut isinya akan lenyap dan binasa. Anda tidak akan menderita selamanya. Ada waktu terakhir di mana penderitaan itu akan berakhir. Mereka yang saat ini menjalani sakit parah, dia tidak akan mengalami sakit untuk selamanya. Akan ada masa sakit di mana itu akan berakhir. Atau dia mati. Jadi pilihan ketika ujian itu berakhir ada dua. Pertama, ujian itu dicabut oleh Allah. Atau yang kedua, dia akan sembuh. Yang pertama, ujian itu akan dicabut oleh Allah. Atau yang kedua, dia mati. Ketika dia mati, selesai ujian itu. Selanjutnya dia akan menghadapi balasan. Mereka yang saat ini menderita karena ujian kemiskinan, itu tidak akan berlangsung selamanya. Akan ada masa di mana kemiskinannya akan berakhir dan dia mati. Atau dia mati. Mereka yang menderita karena didolimi oleh orang lain, itu tidak akan berlangsung selamanya. Tidak akan berlangsung selamanya. Ada kondisi di mana penderitaan itu akan berakhir atau dia mati. Jadi selalu seperti itu. Ujian itu berakhir atau mati. Ketika ujian itu berakhir, Allah cabut ujian itu, selesai. Atau dia mati, ketika dia mati, selesai. Manusia tidak akan mampu, atau manusia hanya akan mengalami ujian sampai di sesi tertentu. Ada salah satu di antara jamaah kami yang beliau minta penguatan. Tolong kasih nasihat. Kenapa? Aku sedang didolimi orang. Beliau, kenapa gak lapor aparat? Yang mendolimi aparat. Sehingga mau dilaporkan kemana? Dia didolimi oleh aparat. Sampai harus menjalani masa peradilan yang cukup panjang. Biaya yang keluar sudah sangat banyak. Untuk sogok kanan, sogok kiri. Dia dituduh sebagai pelaku kriminal, padahal beliau bukan pelaku kriminal.
Tapi di saat yang sama aparat melakukan kriminal dengan cara memeras dia untuk mengambil hartanya. Sampai pada titik akhir diputuskan penjara dalam kota. Kemudian beliau minta nasihat. Aku sampaikan. Seberapa hebat orang bisa menyiksa orang lain. Seberapa hebat manusia bisa mendolimi manusia yang lain. Itu semuanya ada batasnya. Sehingga sehebat apapun kejahatan orang kepada orang lain, dia tidak akan bisa melampaui hukuman Allah yang diberikan kepada hambanya. Allah Ta'ala mengatakan, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ. Pada hari di mana tidak ada yang bisa mengazab seperti azabnya Allah. Manusia mau menyiksa orang lain itu sampai berapa kehebatan dia dalam menyiksa orang lain. Ya paling mungkin titik terakhir membunuh, selesai sudah. Begitu dia bunuh orang lain, kemudian dia mutilasi, dia cacah-cacah itu daging. Setelah orang ini mati, dicacah-cacah kan tidak terasa. Tapi dia mungkin merasa bahagia, aku bisa menyiksa si A dengan siksaan yang serius. Padahal begitu siksaan itu sampai pada titik akhir dia berhasil membunuh, sudah selesai. Sudahlah. Di posisi orang ini ketika menyiksa orang lain, menyiksa Anda, nanti dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dan siksaan yang diberikan oleh aparat ini kepada si A tadi tidak lebih mengerikan dibandingkan hukuman yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada aparat yang menyiksa. Jadi mau mengandalkan apa aparat semacam ini? Sehebat apa dia sampai menyiksa orang lain? Seperti itu. Padahal hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Ya, akhirnya beliau merasa bisa lebih tenang karena meyakini nanti akan ada waktunya hari pembalasan. Sekarang mungkin tidak bisa, tapi hidup tidak sekali. Dan tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Allah Ta'ala berfirman, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di surat Al-Baqarah ayat 219. Akhir ayat itu bunyinya la'allakum tatafakkarun. Tapi kami sarankan kalau Anda membaca ayat ini jangan berhenti di sini. Lanjutkan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Di surat Al-Baqarah ayat 219. Coba Pak lihat teksnya Pak. Coba kita menuju kalimat la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun itu ada di 3 surat atau di 3 ayat. Al-Baqarah 219, Al-Baqarah 266 dan Al-An'am ayat 50. Nah, Al-Baqarah 219 ini yang pertama, la'allakum tatafakkarun yang pertama, dan disitulah yang sebenarnya konteksnya masih berkaitan dengan ayat setelahnya. Maka kalau Anda baca di Al-Baqarah 219, nanti Anda ikutkan dengan ayat setelahnya. Baik, kita baca di sini ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Nah, karena di ayat 220 awalannya itu fid dunya wal akhirah dan itu muta'alliq terkait dengan kalimat sebelumnya. Baik. Karena berkaitan dengan kalimat sebelumnya, maka bacanya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Agar kalian memikirkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Ayat ini mengajak kita untuk berpikir mengenai hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti mendapat ujian dari Allah. Karena dunia adalah negeri ujian. Saya ulang. Setelah kita merenungkan, kita memikirkan hakikat dari dunia.
Kesimpulan yang nanti akan Anda bisa dapatkan, siapapun di dunia ini pasti akan diberi ujian oleh Allah. Karena dunia ini adalah negeri ujian. Allah berikan cobaan kepada manusia dengan rupa dan ragam yang berbeda-beda. Ada yang diuji dari sisi A, ada yang diuji dari sisi B, dan seterusnya. Sementara di akhirat manusia akan menjalani hisab untuk mendapatkan balasan. Manusia akan menjalani hisab untuk mendapatkan balasan. Dan balasan itu sifatnya abadi. Maka bersabarlah dengan ujian di dunia yang sifatnya sementara untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang sifatnya abadi. Bersabarlah dengan kondisi dunia sementara untuk sebuah balasan yang abadi. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, liya'lam anna dunya daru bala'in, thumma daru fana'in. Sadarilah bahwasanya dunia adalah negeri ujian, kemudian negeri kebinasaan. Waliya'lam annal akhirata daru jaza'in. Dan sadarilah bahwasanya akhirat adalah negeri balasan. Thumma daru baqa'in. Kemudian negeri keabadian. Seseorang ketika di dunia dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala aneka bala, aneka ujian, dan itu semuanya akan fana, akan binasa. Dan nanti dia akan menuju akhirat yang isinya adalah balasan dan itu kekal abadi. Maka jangan sampai gara-gara kita gagal untuk bersabar sementara, kita justru akan mendapatkan balasan yang buruk yang sifatnya abadi. Sehingga siapapun yang menderita karena ujian apapun, dia butuh hanya bersabar sesaat. Ini mohon maaf ya, kebalik. Dia hanya butuh bersabar sesaat untuk sebuah balasan yang sifatnya abadi. Demikian, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini bab yang pertama sudah kita baca, membahas tentang bagaimana motivasi seorang hamba ketika dia berinteraksi dengan dunia agar dia tidak terlalu merasa kehilangan di posisi ketika dia sedang mendapatkan musibah, dan agar dia tidak terlalu bangga sehingga bisa bersyukur kepada Allah ketika dia sedang mendapatkan kenikmatan. Semoga aneka nasihat itu bermanfaat. Selanjutnya kita akan beralih ke bab yang kedua, pengantar tentang fikih nafkah. Memahami tentang fikih nafkah merupakan langkah awal untuk mendudukkan masalah harta dalam keluarga. Artinya kita perlu tahu posisi harta itu punya siapa, kemudian bagaimana bentuk aliran yang benar terhadap harta. Banyak konflik terjadi dalam keluarga karena masalah harta. Berangkat dari ketidaktahuan semua pihak tentang aturan nafkah. Sekarang kita akan awali dengan melihat definisi nafkah. Nafkah secara bahasa ya, berasal dari kata al-infaq. Al-infaq bukan an ya, al-infaq. Yang artinya mengeluarkan atau menghabiskan. Berdasarkan makna bahasa, kata nafkah bermakna baik dan bisa bermakna, saya ulangi, kata nafkah bisa bermakna baik dan bisa bermakna buruk. Karena semua bentuk mengeluarkan harta itu disebut dengan memberi nafkah. Allah menyebut harta yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk bermaksiat sebagai infak untuk menghalangi jalan Allah. Anda lihat di sini. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah. Mereka akan menafkahkan harta itu, menginfakkan harta itu, kemudian nanti akan menjadi penyesalan baginya. Thumma yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan. Baik. Jadi maksud di sini adalah
Ada beberapa istilah yang mirip ya. Ada infak, ada sedekah, ada apa lagi? Ya, coba kita ulangi lagi. Ada infak, ada sedekah, kemudian ada hibah, ada hadiah, kemudian ada zakat, ada wakaf, lalu apa lagi? Wasiat. Nah, ini bedanya apa? Kalau infak, semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk mengeluarkan harta. Baik untuk tujuan kebaikan maupun untuk tujuan kejahatan. Orang bermaksiat itu berarti berinfak. Nah, infak ini beragam. Ada infak yang hukumnya wajib. Ada infak wajib. Dan ada infak yang hukumnya anjuran, yang tidak wajib. Infak yang hukumnya wajib beragam. Salah satunya adalah nafkah keluarga. Ini hukumnya wajib. Sedangkan anjuran, misalnya orang memberikan sesuatu kepada orang lain yang sifatnya tidak wajib. Kemudian di sana ada sedekah. Sedekah adalah memberi untuk ibadah. Memberi untuk ibadah. Baik. Karena itu biasanya sedekah dilakukan dengan semangat dalam rangka nyari pahala. Nah, sedekah ini ada yang hukumnya wajib. Sedekah yang hukumnya wajib itulah zakat. Dan ada yang hukumnya anjuran. Misalnya sedekah untuk yang tidak mampu. Untuk yang tidak mampu. Baik. Sedangkan hibah atau hadiah ini pemberian untuk penghargaan. Kalau sedekah umumnya diberikan kepada orang yang secara status sosial lebih rendah. Umumnya diberikan kepada orang yang secara status sosial lebih rendah. Makanya Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Tapi beliau boleh menerima hadiah. Beliau boleh menerima penghargaan. Karena hadiah bisa diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Dan tidak ada manusia yang punya status sosial lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang lebih kaya daripada beliau banyak, tapi punya status sosial yang lebih tinggi daripada beliau tidak ada. Kemudian di sana ada zakat. Zakat ini sedekah wajib. Dan sudah ada aturan dengan detail. Apa saja yang harus dizakati, berapa nilainya, dan seterusnya. Kemudian di sana ada wakaf. Kalau wakaf itu mengeluarkan harta yang sifatnya permanen. Permanen itu artinya objek yang dia tidak habis pakai. Maka wakaf itu objek tertentu. Seperti misalnya tanah, bangunan, dan seterusnya. Sedangkan wasiat itu pesan untuk ditunaikan pasca kematian. Baik berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan harta, atau tidak berkaitan dengan harta. Kalau wasiat itu tidak berkaitan dengan harta, misalnya pesan moral, ya. Nanti kalau saya mati, tolong jaga baik-baik anak ini. Dia harus dipondokkan di pondok ini.
Nah, itu tidak berkaitan dengan harta. Kamu harus tetap istiqomah, harus selalu menjaga diri, dan seterusnya. Nah, wasiat yang tidak berkaitan dengan harta seperti ini, berarti sifatnya adalah pesan moral untuk sebuah tindakan tertentu yang nanti akan ditunaikan pasca kematian. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang kafir itu berinfak, tapi infak di jalan setan untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah. Mereka akan menginfakkan itu dan nanti akan menjadi penyesalan bagi mereka. Berdasarkan ayat di atas, harta yang dikeluarkan untuk maksiat bisa juga disebut nafkah secara makna bahasa. Sementara pengertian nafkah secara istilah adalah harta yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan hidup normal manusia. Harta yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan hidup normal manusia. Yang itu meliputi 3 kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Saya ulangi ya. Kebutuhan pokok manusia ada 3, sandang, pangan, papan. Dan infak untuk memenuhi kebutuhan pokok ini hukumnya wajib. Berarti yang lebih dari itu Pak, sifatnya tidak wajib. Lebih dari sandang, pangan, papan, harta yang dikeluarkan melebihi untuk kebutuhan 3 ini, seperti uang jajan, perhiasan, aneka perabotan, kemudian perlengkapan, tas-tas, dan seterusnya, ini sifatnya tidak wajib. Semua kebutuhan ini disebut nafkah karena ketika digunakan harta itu habis pakai. Nah, yang tadi ya, dari makna bahasa, infak artinya menghabiskan. Sehingga kenapa harta ini disebut harta infak? Karena ketika dia digunakan, maka harta itu habis pakai. Wallahu a'lam. Kemudian ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan memberi nafkah. Memberi nafkah merupakan bukti bahwa seseorang tidak pelit dengan hartanya. Di samping itu, memberi nafkah merupakan kewajiban bagi mereka yang memiliki beban tanggung jawab terhadap orang lain, seperti keluarganya. Karena itu, Islam memotivasi akan hal ini sebagai bukti bahwa memberi nafkah bagian dari amal soleh yang bernilai pahala. Sehingga seorang muslim ketika dia memberi nafkah, baik kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, satu hal yang harusnya dia yakini. Saya melakukan ini insya Allah berpahala. Ya. Di antaranya adalah setiap nafkah untuk kebaikan bernilai pahala. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang, sirran wa alaniyah, baik rahasia maupun terang-terangan, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala di sirop mereka. Dalam ayat ini Allah menyebutkan keutamaan orang yang menafkahkan hartanya siang dan malam. Dan Allah tidak menyebutkan objek dan sarananya. Sehingga cakupannya umum. Infak yang seperti apa? Dalam ayat itu tidak disebutkan. Sehingga termasuk nafkah bagi keluarga. Yang kedua, setiap nafkah keluarga bernilai sedekah. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi. Seorang muslim ketika menginfakkan hartanya untuk keluarganya, idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan, ketika dia memberikan infak kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap pahala dengan itu, kanat lahu sadaqah, maka akan bernilai sedekah. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketiga, sekecil apapun nafkah bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Nabi SAW bersabda, Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Tidaklah engkau mengeluarkan nafkah apapun, tabtaghi biha wajhallah,
dalam rangka untuk mencari wajah Allah, illa ujirta, ini terputus ya, illa ujirta, kecuali kau akan diberi pahala, hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai makanan yang kau taruh di mulut istrimu, sampai kau nyuapin istrimu, itu berpahala. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nafkah untuk keluarga bisa jadi pahalanya paling besar. Memberi nafkah untuk diri sendiri dan keluarga merupakan kewajiban bagi kepala rumah tangga. Dan mengeluarkan harta untuk menunaikan kewajiban lebih diutamakan daripada mengeluarkan harta untuk amal yang sifatnya sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kau infakkan untuk budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dibandingkan dengan 1 dinar yang kau infakkan untuk istrimu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk istrimu. Maka heran kalau ada seorang suami, dia bisa royal kepada orang lain, sampai hartanya dikasih-kasihkan ke orang lain. Tapi sama istrinya dia gak ngasih apapun. Ya, karena mungkin dia pingin dapat pengakuan dari orang lain, validasi dari masyarakat. Oh, si fulan ini orangnya dermawan. Ya, suka ngasih-ngasih. Tapi giliran dengan keluarganya gak dikasih. Wallahu a'lam. Nah, dan seperti ini penting untuk dibaca oleh seorang muslim agar dia menyadari betapa infak itu atau nafkah itu tidak ada yang disia-siakan oleh Allah apabila yang bersangkutan dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi pahala jariah untuk Ustadz dan semoga Allah menganugerahkan kepada Ustadz sekeluarga surga Firdaus kelak. Amin. Amin. Allahumma amin. Ustadz izin membacakan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering merasa hidup saya itu berat Ustadz, tetapi ketika melihat orang lain yang lebih susah itu justru merasa bersalah karena masih sering mengeluh Ustadz. Bagaimana cara menyikapi perasaan yang seperti ini ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, apa yang Anda lakukan insya Allah sudah tepat, di mana Anda melihat ke orang lain yang lebih susah daripada Anda. Lalu kemudian kita nyesel kenapa kita mengeluh. Selanjutnya belajar gimana untuk tidak mengeluh. Gimana Pak caranya Pak? Tahan diri. Jangan mengeluh. Jadi gimana? Ya mungkin Anda terasa berat sekali dengan penderitaan yang Anda alami. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Tapi sekali lagi, ini tidak akan berlangsung selamanya. Memang pahit rasanya. Tapi pahit ini akan berakhir. Entah dengan Anda dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal dunia, dalam posisi sedang mengalami musibah dan Anda sabar. Mudah-mudahan kematian Anda husnul khatimah, karena sedang beramal sabar. Atau yang kedua, mungkin musibah itu akan dicabut oleh Allah, sehingga Anda bisa lebih merasakan kebahagiaan. Dan bisa jadi kebahagiaan yang datang kepada Anda tidak datang dalam kurun waktu yang singkat, tapi butuh waktu yang panjang. Sekian puluh tahun baru terasa. Kadang ada sebagian orang ya, dia menderita
merasakan betapa beratnya hidup pada waktu anaknya masih kecil-kecil. Yang ini mungkin punya masalah A, ini sakit-sakitan, ini berantem, ini. Tapi karena dia bersabar terus, dijalani dengan baik, dengan jumlah anak yang banyak tadi. Setelah semua anaknya dewasa, yang ini punya usaha A, yang ini punya usaha B, yang ini sukses, yang ini berhasil, yang ini. Ibunya dimuliakan. Sehingga yang dulu penderitaan ibunya ketika merawat anak-anak itu, dia merasakan betapa sedihnya hidup, betapa beratnya hidup. Sekarang anaknya sudah dewasa, bisa memuliakan orang tuanya. Dan itu baru ditampakkan oleh Allah setelah anaknya dewasa. Pada waktu ibunya masih kecil-kecil, anaknya masih kecil-kecil, dia tidak melihat situasi itu. Tapi begitu anaknya sudah dewasa, maka yang bersangkutan dimuliakan oleh Allah melalui anaknya. Sehingga mohon untuk bersabar. Dan dia hanya bisa sabar, itu sebagai nasihat yang bisa saya sampaikan. Kemudian terus merapat dengan majelis-majelis yang baik. Jangan sampai Anda goyah gara-gara mendapatkan bisikan dan pengaruh yang buruk dari teman atau masyarakat yang tidak jelas. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Saat terkena ujian, saya belum bisa menerima ujian saat itu juga Ustadz secara langsung. Lebih sering saya mengeluh atau menangis dulu. Beberapa waktu kemudian baru bisa menerima takdir tersebut. Bagaimana cara agar saya itu bisa refleks menerima, bersyukur atas sesuatu hal yang terjadi kepada saya Ustadz. Jazakumullah khairan. Pernah satu ketika Nabi SAW sedang melewati sebuah kuburan. Lalu beliau melihat ada seorang wanita yang nangis di dekat kuburan anaknya. Kemudian Nabi SAW ngasih nasihat. Isbiri wahtasibi. Ibu sabar. Ibu yang sabar minta pahala dari Allah. Wanita ini tiba-tiba kemudian mengatakan, ilaika anni, menjauh kau dariku. Kau tidak tahu bagaimana perasaanku. Kau tidak tahu bagaimana kesedihanku. Cuman bisa ngomong sabar, gampang. Tapi kau tidak tahu bagaimana penderitaanku. Akhirnya Nabi SAW pergi meninggalkan tempat itu. Lalu ada orang yang memberikan nasihat kepada wanita ini. Orang tadi itu adalah Rasulullah SAW. Kaget beliau. Langsung menyusul Nabi SAW. Sampai ketemu Rasulullah SAW di rumah. Kemudian wanita ini mengatakan, minta maaf. Kami minta maaf ya Rasulullah. Kami tadi gak tahu kalau itu adalah Anda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar yang bernilai pahala itu adalah sabar saat peristiwa musibah pertama kali. Sabar saat peristiwa musibah pertama kali. Jadi kalau sudah seperti ini, terus hati Anda sudah mulai tenang, lalu ngaku sabar, ya sudah tidak dihitung. Dihitung sabar itu saat pertama kali. Karena yang namanya orang ketika dapat musibah, pertama kali dia dapat musibah itu madek gitu ya. Madek. Setelah itu mulai mengalami penurunan grafiknya. Walaupun agak panjang, long tail begini. Ekornya panjang. Ada yang cepat. Tergantung suasana batin. Nah, saat dia sudah mulai reda, rasa sakitnya, rasa berat dalam hatinya, derita dia sudah mulai reda, ngaku sabar yang gak berlaku. Pengakuan sabar itu atau suasana hati yang sabar itu berlaku inda sadamatil ula, di sesi pertama saat orang mendapatkan musibah. Karena itulah bagi teman-teman atau bagi siapapun yang sedang mendapatkan ujian, saya gak kuat, nangis duluan, mengeluh duluan, emosi duluan, baru setelah beberapa waktu sabar. Yang gak berlaku seperti itu. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Barakallah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang teman kajian Ustadz yang sering meminta bantuan kepada kami, tetapi selalu mengatasnamakan anaknya, minta beras dan sebagainya Ustadz. Tetapi pada saat kami bilang, saya akan kasih beras, beliau marah Ustadz, bahkan mengumpat bahwa saya menghina beliau dan siapapun yang menghina beliau biasanya hidupnya akan sengsara Ustadz. Bagaimana menyikapi teman yang seperti itu Ustadz? Karena sebenarnya kami ikhlas tetapi jadi menggerundel Ustadz karena sikap teman kami tersebut. Jazakumullah khairan. Ya mungkin orangnya cacat mental ya, sehingga dia meminta butuh beras, tapi ketika mau dikasih beras malah emosi karena mintanya duit, bukan beras. Namun apapun itu, ketika dia di posisi menggerundel, marah, mengatakan, menghina dan seterusnya, sejatinya yang sakit hati cuma dia. Gak usah digubris, gak usah dihiraukan. Dia sendiri sakit hati dan Anda tidak perlu tertular untuk sakit hati. Dan saat dia sakit hati itu musibah tambahan bagi dia. Namun kalau kita memberikan rasa iba kepadanya dan Anda ngasih sesuatu ke dia, misalnya ngasih uang atau apapun, ya insya Allah bernilai pahala. Jadi tetap dikasih, tapi mungkin tidak banyak ya. Dan masalah kepribadian barangkali agak sulit untuk dikendalikan ya, karena ini butuh proses yang panjang. Sebab barangkali mungkin dia juga punya perasaan iri, jadi minta sambil iri kepada yang diminta. Kebayang gak? Si A minta kepada si B, tapi di saat yang sama dia juga iri kepada si B. Makanya jadi sensitif. Ada apa sedikit dia kemudian langsung lunjak emosi. Dan orang yang iri itu sakit hatinya lebih dalam. Nah, namanya orang iri. Jadi penyakit irinya ini yang membuat dia makin sakit hati. Saat dia ngelunjak seperti itu, dia sebenarnya sakit hati. Dan ya sudah, gak usah digubris. Silakan diberi, tapi gak perlu diajak untuk komunikasi. Ya, cukup Anda berikan secukupnya. Nanti kalau dia melakukan seperti itu kepada orang lain ya, dan Anda dimintai pertimbangan, ya sampaikan, ya pahami saja orangnya mentalnya agak kurang baik. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Suami saya sudah mentalak saya sekitar 7 tahun berlalu. Talak yang benar itu karena lupa karena sudah 7 tahun berlalu. Tapi rasa khawatir tentang halal hubungan ini selalu membayangi Ustadz. Mungkin 3 kali dengan bahasa kinayah dan cenderung ada perasaan was-was Ustadz. Jadi mana yang mudarat yang lebih besar Ustadz, melanjutkan hubungan ini atau menyudahi ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Saya kurang bisa memahami data yang tadi Anda sampaikan. Intinya begini ya, talak kan ada 2. Ada talak sharih dan ada talak kinayah. Anda yang sebagai pelaku sejarah mestinya tahu talak sharihnya berapa kali, talak kinayahnya berapa kali. Kalau talak sharihnya baru 1 atau 2, alhamdulillah masih ada peluang untuk rujuk. Kalau talak selanjutnya kita lihat talak kinayahnya. Sekarang talak kinayahnya berapa kali? Sekian kali. Tanya ke suami. Untuk talak kinayah, ada nggak niat dari suami menceraikan istrinya saat dia menyampaikan talak kinayah? Kalau ada, maka berarti talak kinayah ini dihitung 1. Sehingga nanti ditambah dengan talak sharih jadinya bisa sudah 3 kali. Nah, untuk memastikan ini, Anda cukup tanya ke suami untuk kalimat-kalimat talak yang kinayah tadi, niatnya apa? Apakah niatnya dalam rangka hanya sebatas main-main, tidak ada niat untuk menceraikan, ataukah memang ada
atau niatnya untuk mengancam, atau ada niat yang lain. Kalau ada niat yang lain, apalagi niatnya untuk menceraikan istrinya, ya sah jatuh talak 1. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya single parent. Anak-anak saya diabaikan dan tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Bahkan tidak lagi bisa bertemu. Insya Allah saya ikhlas mengeluarkan harta untuk anak-anak saya Ustadz. Tetapi ada rasa tidak rela ketika anak saya berprestasi dan mendapatkan penghargaan yang selalu disebut adalah nama ayahnya Ustadz. Apakah hal demikian bisa menghapus keikhlasan saya ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Tayyib. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga Anda memberikan sesuatu kepada anak itu, ngasih nafkah, atau ngasih apapun kepada anak itu tidak ada yang sia-sia. Nah, selanjutnya, yang namanya anak tetap anak. Nggak ada istilah mantan anak, tidak ada istilah mantan bapak. Ibu juga tidak ada istilah mantan ibu. Sehingga dia dinasabkan kepada bapaknya bin fulan, karena itu bapaknya. Walaupun bapaknya ini penjahat, walaupun bapaknya ini nggak pernah peduli dengan anaknya, tapi nasab ini nggak hilang. Bahkan sekalipun bapaknya kafir, nasab itu tidak hilang. Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, bapaknya itu kafir. Umar bin Khattab. Nah, di posisi orang tua mereka yang kafir seperti ini, tapi tetap melekat pada nama anaknya. Sehingga prestasi Umar bin Khattab disebut nama Umar ibnul Khattab. Khattab kena pengaruh, padahal Khattabnya kafir. Atau Anas bin Malik, Malik bin Nadr kena pengaruh, padahal Malik termasuk kafir. Abdullah bin Mas'ud, sampai disebut Ibnu Mas'ud. Nama Mas'udnya yang malah nongol. Nama beliau sendiri Abdullah malah nggak nongol. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, malah nama Mas'ud yang nongol. Putranya Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud. Makanya beliau lebih senang dipanggil Ibnu Ummi Abd, putra dari ibunya Abdullah, karena ibunya masuk Islam, muslimah, sementara bapaknya kafir. Nah, dan kita nggak punya riwayat bahwasanya terus ibunya emosi, jengkel, bapaknya kafir kok disebut-sebut nama bapaknya. Enggak. Karena yang namanya nasab tidak bisa hilang. Karena itu ketika anak itu berprestasi, anak Anda berprestasi, lalu disebut nama anak Anda dan bapaknya, Anda tidak perlu untuk nggak terima, jengkel dan seterusnya. Ya walaupun bapaknya nggak pernah peduli. Karena itu konsekuensi nasab. Dan apa yang Anda berikan kepada dia tidak ada yang hilang, akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Dan nanti mungkin akan ada waktunya di mana anak ini akan balas jasa kepada ibunya. Dengan mungkin ya, dia sadar bahwasanya ibunya yang berjuang menghidupi anaknya, berjuang memberikan nafkah kepada anaknya. Nanti ketika anak ini dewasa dan dia sadar, mudah-mudahan bisa memberikan kebaktian kepada ibunya yang lebih. Karena mereka ingin balas budi dengan balasan yang besar bagi ibunya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Teman saya suka makan serangga Ustadz. Kadang dimakan hidup-hidup seperti walang sangit, dimakan pakai sambal sama nasi. Sebenarnya batasan serangga yang diperbolehkan untuk dimakan itu apa ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Semua serangga terlarang untuk dimakan karena termasuk al-hasyarat al-khaba'ith. Benda yang atau binatang yang disebut dengan al-khaba'ith. Benda-benda menjijikkan. Kecuali belalang. Sehingga untuk belalang boleh dimakan manusia. Tapi lalat, kemudian sejenis dengan lalat banyak sekali ya. Laron, terus apa lagi? Entung, ulat sebelum jadi kupu-kupu dimakan. Nah ini tidak boleh. Termasuk juga
misalnya ada ulat, termasuk maggot misalnya, dimakan manusia tidak boleh, karena ini sesuatu yang menjijikkan. Oleh karena itu cukup makan belalang saja, itu boleh. Nah kalau belalang itu boleh dimakan walaupun dalam posisi bangkai, artinya tidak disembelih. Karena itu ketika teman Anda berani makan belalang, misalnya disambel dan seterusnya, ya insya Allah halal bagi dia. Walang sangit kan termasuk belalang ya. Coba saya lihat gambarnya walang sangit. Nah, setahu saya walang sangit termasuk belalang. Ya, baik. Walang sangit beda ya. Dia rice earbug. Walang sangit kecil-kecil. Ya kalau yang seperti ini mungkin tidak masuk kategori belalang ini. Ini mirip seperti serangga-serangga kecil, sehingga tidak boleh untuk dikonsumsi. Wallahu a'lam. Sampaikan kepada beliau walang sangit nggak boleh dipakai untuk konsumsi. Apalagi ini ada sambal walang sangit. Nah, yang saya pahami seperti ini dilarang. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Bagaimana dengan bajing atau tupai Ustaz? Apakah itu boleh dikonsumsi Ustaz? Jazakumullah khairan. Tupai bukan termasuk hewan yang dilarang ya. Karena dia bukan binatang yang bertaring, sehingga boleh dikonsumsi, tapi harus disembelih secara syar'i. Atau kalau nggak bisa ya ditembak. Sehingga saat diburu, ditembak, dan saat menembak baca bismillah, halal dimakan. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh suami saya kerja di kantor yang menerima souvenir atau kado patungan dari anak buahnya yang selesai magang Ustaz? Jazakumullah khairan. Jika suami Anda bukan owner dari perusahaan tersebut, hukumnya dilarang. Tapi kalau suami Anda adalah owner, silahkan. Kalau suami Anda hanyalah pegawai, kemudian dapat hadiah dari bawahannya dengan cara patungan, maka nanti nilai hadiah itu diserahkan ke kantor. Lalu minta izin ke kantor, ini mau diberikan kepada si A. Kalau kantor atau ownernya mengizinkan, silahkan dilanjut. Tapi kalau owner tidak mengizinkan, ya jangan dilakukan. Karena pemberian ini masuk kategori sogok, ya, atau gratifikasi kalau sudah selesai ya. Sehingga para karyawan magang tadi kerjanya, tugasnya sudah selesai. Lalu dikasih uang terima kasih. Dia memberikan uang terima kasih kepada atasannya, supervisor dia, yang sudah ngasih nilai yang baik misalnya. Ya itu kan gratifikasi. Dan ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin Allahumma amin. Amin walakum bimithlin. Afwan izin bertanya di luar tema Ustaz. Apakah kita sebagai penjual yang di e-commerce ya Ustaz, yang mendaftar program gratis ongkir boleh menerima pembayaran pembeli yang menggunakan kartu kredit, pinjaman online atau e-wallet yang menggunakan voucher Ustadz? Dan apakah kita harus menolak pesanannya? Jazakumullah khairan. Saya nggak tahu bagaimana pilihan yang bisa diambil oleh seller, oleh para penjual. Apakah dia bisa menentukan pilihan cara pembayaran? Kalau bisa, maka dia harus kondisikan itu. Misalnya, tidak menerima pembayaran melalui kartu kredit, tidak menerima pembayaran melalui pay letter. Sehingga ketika Anda bisa melakukan itu, harus mengkondisikan. Tapi kalau nggak bisa, di sini nggak bisa ya Pak. Pokoknya kita jualan, nanti dibayar pakai apapun, ya kita nggak tahu bagaimana keinginan konsumen mau bayar. Ya meskipun nanti kita bisa ngerti bagaimana metode pembayaran konsumen. Cuman kita baru tahu setelah check out.
Nah, sehingga di sini di luar kendali dari si seller atau penjual untuk menentukan bagaimana cara bayar yang bisa diterima. Karena itu wallahu a'lam, kalau masalahnya hanya masalah di cara bayar konsumen, sebenarnya seller itu tidak bertanggung jawab. Saya menjual barang, maka saya punya hak untuk menerima bayaran. Terserah orang itu mau bayar pakai cara A, cara B, cara C, terserah. Yang penting pokoknya saya dibayar. Begitu. Sehingga ketika dia bayarnya dengan cara utang ke orang lain, lalu dari utang itu dia bayarkan ke saya. Walaupun bisa jadi utang ini utang riba, saya nggak bertanggung jawab dengan utang itu. Yang penting pokoknya saya dibayar. Ada satu riwayat yang menjelaskan hal ini. Abu Musa al-Ash'ari, ketika beliau menjadi gubernur di daerah Irak, ada salah satu Nasrani yang membayar jizyah, ya, upeti ke negara dalam bentuk khamar. Karena punyanya hanya itu. Dan dia kalau ditolak bayaran jizyah dalam bentuk khamar ini, dia nggak bisa bayar apapun. Maka Abu Musa tanya kepada Umar melalui surat, apa yang harus dilakukan? Ya, walaupun balasannya jadi cukup lama kan. Menempuh waktu perjalanan Irak Madinah ya cukup jauh. Umar memberikan jawaban, minta dia untuk menjual khamar itu dan nanti hasil dari penjualannya dipakai untuk bayar jizyah. Nah, di sini kita bisa dapat satu penjelasan bahwa cara untuk menerima pembayaran dari orang yang bermasalah itu di luar tanggung jawab penjual. Yang penting penjual dia menjual dengan cara yang legal dan mubah. Masalah orang itu membayar dengan cara A, cara B di luar tanggung jawab penjual. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya menyuruh saya sebagai istri untuk membantu menjaga suami, jaga toko Ustadz. Bagian kasir dan bagian penjualan Ustadz. Apakah jika istri menolak itu termasuk dosa karena tidak menuruti suami Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, bisa jadi termasuk. Karena ini perintah yang tidak melanggar aturan syariat. Yang dilarang kan perintah yang melanggar aturan syariat. Dan kalau sebatas menjaga toko atau jadi kasir, ini bukan perintah melanggar syariat. Dan dulu Asma membantu Zubair bin Awam untuk beraktivitas di kebun. Dan ada di buku Harta Derita Wanita itu, bagaimana kerja kerasnya Asma. Sampai harus mikul biji kurma untuk pakan onta. Karena onta itu makannya biji kurma. Dari kebun Zubair sampai ke Madinah. Dengan menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 4 km. Ya, mungkin dibandingkan dengan wanita zaman sekarang, beliau adalah sosok pekerja yang sangat keras. Demikian pula yang dialami oleh Fatimah sampai tangan beliau melepuh ya, gara-gara terlalu sering giling makanan. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk di antara suami yang kurang mampu. Nah, ini semuanya memberikan kita sebuah pelajaran bahwa para istri ummahat di kalangan para sahabat, mereka adalah wanita-wanita yang bekerja keras dan mereka tidak menghindar ketika diminta oleh suaminya untuk beraktivitas selama itu di area yang mubah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.